Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan memperbaiki kipas angin merek apa ini? Nasional Omega. Yang mana kerusakannya itu seret. Kerusakannya seret. Jadi kalau mau dipakai harus diminyai. Tiap mau dipakai harus diminyai. Jadi apa namanya? Oke, ini sudah kita bongkar, sudah kita buka tutupnya. Jadi tadi apa kendalanya, tiap mau dipakai harus diminyai. Memang apa? Kok harus diminyai sebelum pakai? Apa nggak bisa minyakan sendiri? Oke, akan kita bongkar. Jadi biasanya kalau selalu harus diminyai itu rusaknya hanya itu saja. Jadi bagian pelumas itu sudah kering seperti di video sebelumnya. Kita sudah membagikan tutorialnya, kuncinya nyervis kipas angin. Namun tak bosan-bosannya kami akan selalu memberikan informasi ataupun tutorial cara nyervis kipas angin. Karena meskipun sepele, nyervis kipas angin itu ada standarnya biar awet. Oke, seperti ini ya. Ini namanya seret. Oke, bautnya sudah kita lepas semua. Sekarang kita akan copot ini, kita akan buka cangkangnya. Jadi di bagian belakang ataupun depan yang mengalami seret ya, harus hati-hati bukanya ini. Nah, ternyata ketika kita melepas cangkang yang bagian ini memang ada sedikit tertahan, jadi ada seret-seretnya ini. Jadi kenapa tiap pakai harus diminyai ya, logikanya seperti ini. Ini ketika berputar asnya akan panas. Jadi ketika panas pelumas yang ada di sini itu mengering, akhirnya lengket. Jadi setelah lengket akhirnya seret. Ya ini beruntung belum sampai terbakar ya. Jadi masih baru seret. Akan kita ini setelah diminyai ya lancar. Nanti kalau ini tidak ditangani secara total ya, kalau sudah panas ya akan seret lagi, dia akan ngambek lagi. Oke, kita amplas dulu. Asnya ini wajib kinclong ya, kalau mau awet asnya ini wajib kinclong depan belakang. Masih seret. Oke, bisa kita lihat
Wah, ini beradal semua ya. Ya wes, beradal semua. Entah udah lapuk atau karena kepanasan. Jadi nanti akan kita ganti apanya ini, kipas pendinginnya ini akan kita ganti. Oke, kita lepas semua. Inilah namanya servis total ya, semua dinormalkan, tidak asal mutar. Nah, ini kondisi diminyaki akan lancar ya. Jadi mohon maaf kalau suaranya kita agak pelan, karena kita ini kita bikin videonya malam-malam di saat semua orang tertidur. Kita amplas dengan menggunakan amplas ukuran P1000 ya, P1000. Jangan yang terlalu kasar, nanti akan merusak asnya. Oke, ini sudah kita kasih kipas pendingin. Kemudian ada yang perlu kami jelaskan, mungkin kemarin belum sempat kita sampaikan ya. Standarnya kipas angin biar awet harus ada ininya, ada 2 ring ini yang dari plastik biasa, kemudian ini yang dari apa namanya, mika atau apa ya, pokoknya ini ulet dan licin. Begitu juga di bagian depannya, itu wajib ada ringnya 2 juga ini. Nah, yang satu agak tebal, yang satu tipis. Jadi depan belakang harus ada ini ya. Kalau misalnya pas teman-teman buka kipas angin, ininya sudah, ringnya ini sudah hancur ataupun pecah, ya harus diganti. Dan juga misalnya ini biasanya ada kotorannya, entah oli ataupun vaselin yang sudah mengental ataupun kering, ini wajib dibersihkan. Ini tadi sudah kita bersihkan pakai minyak mesin jahit ataupun singer. Nah, standarnya seperti ini, harus ada 2 ring ini. Nah, harus bersih ya. Nah, kemudian kalau menemui kasus seperti ini kan tadi kendalanya seret, tiap pakai harus diminyaki. Jadi setelah yang ini selesai, setelah bagian angker ini selesai, asnya sudah bersih, aman semua, kita menuju ke tahap berikutnya, yaitu bosingnya harus diganti. Ini bosingnya walaupun masih belum longgar ya, belum oblak, tapi kalau sudah kasusnya seret seperti ini, kalau cuman kita bersihkan nanti pasti akan kambuh lagi, sehari 2 hari, seminggu 2 minggu pasti akan kambuh. Oke, selanjutnya kita akan melepas bosingnya. Jadi kalau kipas angin model ini melepas bosingnya cukup mudah ya. Ini jenis-jenis model kipas Cina ini melepas bosingnya sangat mudah.
sudah terlepas. Lihat bosingnya ini kotor sekali ya, lekat. Jadi kalau kita memilih untuk mengganti, karena sering menurut pengalaman ya, cuman kita bersihkan, tapi kalau dibersihkan ya ternyata tidak awet, tidak nyampe seminggu pernah itu komplain, udah macet lagi. Tapi kalau dengan seperti ini diganti bosingnya, insya Allah akan awet ya. Ini jadi bosingnya depan belakang kita ganti. Nah ini kalau mungkin teman-teman kesulitan cari bosingnya, ini bisa cari di online ya, di Shopee ataupun Lazada, itu banyak ini. Paling satu bijinya sekitar 1000 atau 2000 perak. Oke. Ini sudah kita siapkan 2 buah bosing. Yang satu ini masih baru, yang satu ini tidak baru tapi masih bagus, karena kita kebetulan habis stoknya yang bosing model ini. Adanya yang bosing model gentong. Jadi bagaimana cara masangnya, tapi sebelum kita pasang baiknya kita bersihkan dulu. Nah, ini karena ada bekas vaselin yang kering, kita khawatir nanti kalau akan leleh ataupun kena di bosing yang baru, nanti akan seret lagi ya. Lebih aman kita bersihkan dulu. Setelah kita bersihkan, kita pasang seperti ini. Dan ini kapasnya ini penting untuk dibasahi dengan menggunakan oli mesin jahit. Oke, sudah. Ini juga mau kita bersihkan ya. Nah, cara masangnya seperti ini, cukup mudah. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sempat jatuh ya, ini seperti ini masangnya. Loh, oke. Oh. Oke ya, ini seperti ini. Kita gunakan lalu untuk menekan ini biar keluar. Ya, cukup mudah. Oke, satunya juga sama. Oke, asnya bosingnya sudah kita ganti semua.
Kemudian kita rakit lagi pelan-pelan. Oke. Seperti ini. Kalau ini berarti harus hati-hati ya, terkadang ini angkernya ini tidak bisa masuk ke sini, terkadang harus seperti ini. Nah, tidak semua kipas cara bongkar masangnya sama ya. Kalau yang ini merek Cina itu seperti ini, dan juga merek Sky, jadi keluarnya itu keluar angkernya ini searah. Dan ini kalau kita keluarkan lewat sini agak kesulitan ya, nanti akan tergores dengan lilitannya. Oke, seperti ini ya. Oke, sudah terpasang. Dan jangan lupa kalau sudah pasang dipukul-pukul ini kayak gini ya. Ini fungsinya untuk apa namanya, bushingnya itu biar sejajar sempurna. Oke, perhatikan, nah, putarannya sudah lancar ya. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.